Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membahas sifat dan karakter orang yang bernama Alan. Nah, buat kalian yang namanya Alan, kalian harus banget nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa dibagikan kepada sanak keluarga, bestie, family, dan teman-teman kalian yang lainnya, agar mereka bisa merasakan apa yang kalian rasakan saat nonton video ini, guys. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Let's go. Guys, menurut namamia.com, nanti linknya aku cantumin di deskripsi untuk info lebih lanjut. Kalian bisa kunjungi link di deskripsi ya guys ya. Jadi menurut namamia.com, Alan dalam bahasa Inggris artinya bentuk lain dari Alan, yang bisa berarti tampan. Alan dalam bahasa karakteristik artinya mandiri, kritis terhadap diri dan orang lain. Suka berjalan-jalan, memiliki keinginan yang kuat, dan agak keras kepala. Tidak dibuat-buat dan unik. Alan dalam bahasa Skandinavia artinya ganteng, bagus, harmonis, dan damai. Alan dalam bahasa Celtic artinya tampan. Alan dalam bahasa Indonesia artinya berkah, kegembiraan, kehormatan. Alan dalam bahasa Skotlandia artinya tampan, bisa juga batu. Ini sumbernya menurut namamia.com ya guys ya. Linknya di deskripsi. Menurut tentang nama.com, sapaan yang banyak ditemui di negara Inggris ini umumnya disematkan kepada anak laki-laki. Bila membicarakan makna panggilan ini, ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan pesan yang terkandung dalam arti nama Alan. Teori pertama, sapaan ini diperkenalkan oleh orang-orang Breton Inggris yang ikut dalam Norman Invasion pada abad ke-11. Dalam bahasa Breton, arti nama Alan adalah rusa. Kemudian ada juga pakar yang berpendapat kalau sapaan ini berasal dari kata Ailin, yang berarti batu atau bangsawan dari bahasa Irlandia. Ini sumbernya menurut tentang nama.com. Nah, buat kalian yang bernama Alan, ada tokoh populer yang bernama Alan juga. Siapakah dia? Dia adalah Alan Rickman. Kalau Anda suka nonton film serial Harry Potter, sosok aktor tampan ini tentunya sudah tidak asing lagi. Karena laki-laki yang lahir pada tanggal 21 Februari 1946 ini merupakan pemeran karakter Profesor Snape. Laki-laki ini belajar acting di Royal Academy of Dramatic Art dan jadi member dari Royal Shakespeare Company RLC. Selain Harry Potter, ia pernah membintangi film-film populer lainnya seperti Love Actually 2003, Perfume, The Story of Murder 2006, dan sebagai pengisi suara Alice in the Wonderland di 2010. Ia meninggal pada tanggal 14 Januari 2016. Jadi buat orang yang bernama Alan, semoga orang yang bernama Alan ini dapat mencontoh kerja keras dan prestasi dari tokoh populer yang bernama Alan Rickman. Iya. Jadi ambil yang baik-baiknya aja guys, dicontoh yang baik-baiknya aja. Menurut sumber nama mia.com, arti nama Alan, sifat dan karakternya ya. Orang dengan nama Alan tergolong percaya diri. Ia cenderung memimpin dengan berwibawa dan selalu mencari petualangan. Ia sangat tertarik dengan kehidupan dan memiliki sifat mandiri. Orang ini juga berbicara apa adanya dan tertarik secara fisik pada orang lain. Menurut tebakan dari Ruslan Channel, untuk orang yang bernama Alan ini yang mana bisa benar bisa salah, jadi kita have fun aja, main games. Orang yang bernama Alan ini, dia adalah sosok lelaki yang sangat mandiri. Orangnya tidak menjadi beban terhadap orang lain, apalagi menjadi beban untuk keluarga. Dia harus bisa berjuang sendiri dalam memenuhi keinginannya tanpa harus berpangku tangan kepada orang lain. Kemandirian yang sudah terasa dalam diri orang bernama Alan ini bisa membuat dia bangkit ketika berada di titik terendah dalam hidupnya. Dia bisa mengandalkan dirinya melawan hawa nafsu untuk tidak menghabiskan uang dengan cuma-cuma. Orangnya bisa memanfaatkan waktu luang dengan baik, serta tidak membiarkan waktu itu terbuang sia-sia. Orangnya sangat enjoy dalam menjalani kehidupan ini. Alan ketika ia ingin sesuatu, dia tidak perlu minta kesana kemari untuk bisa mendapatkan uang, karena dia sudah bisa mandiri sejak dini. Nama Alan ini juga seorang yang lebih senang dalam dunia entrepreneur. Dan dia ini juga memiliki jiwa kemandirian yang memberontak dalam dirinya ya. Dengan cita-cita yang diinginkan oleh Alan ini sebagai pengusaha, Alan ini terkesan orang yang individualis padahal orangnya baik, ramah, dan sangat royal.
Orang yang bernama Alan ini mempunyai jiwa entrepreneur yang dimiliki oleh orang yang bernama Alan ini ya guys ya, dan menambah kepercayaan dirinya meningkat karena dia tidak takut mengambil resiko yang dialami. Bagi dirinya, ketika ingin menjadi pengusaha sukses, seseorang sudah tidak ada lagi rasa takut dan resiko kerugian. Jika terlintas dalam benak diri hanyalah kerugian, maka sampai kapanpun dia tidak memulai untuk menjadi seorang pengusaha. Ia adalah pemikir progresif, berpikir untuk maju, berpikir untuk masa depan yang lebih baik dengan memanfaatkan masa muda yang sebaik-baiknya. Batuk bentar. Guys, Alan ini juga memiliki mental yang sangat kuat. Rintangan apapun yang menghambat dirinya untuk mencapai tujuan yang dia inginkan, selalu mampu melalui itu dengan tegak kepala, karena dia memiliki pola pikir untuk bisa mencari kemajuan dalam kehidupan. Kekurangan dari Alan ini, dia orangnya agak sedikit sledor sih. Contohnya ketika dia selesai mandi dan membuka lemari untuk mengganti baju, dia selalu lupa untuk menutup lemarinya dan kembali. Kalau habis pakai baju itu kayak sembarangan gitu loh, nggak digantung gitu, ditaruh di lantai. Terus biasanya kalau tidur ngorok gitu. Dengan makanan yang paling disukai untuk orang yang bernama Alan ini adalah ayam masak kecap, terus mie ayam, bakso, dan jenis makanan yang disukai Alan ini biasanya harus ada kecapnya gitu. Karena Alan ini tidak ribet dalam masalah makanan, yang penting enak dan bersih. Makan apa aja bisa sih menurut gua, selagi halal ya kan. Kalau dalam urusan cinta, si Alan ini adalah sosok lelaki yang perhatian dan sangat sayang dengan pasangannya. Dia sangat perhatian dengan keadaan pasangannya. Ia tidak mau pasangannya itu sedih atau kelaparan. Dia tidak takut untuk bilang tidak, karena itu adalah hak dia, dan hak dia juga untuk tidak diberatkan. Kita tidak bisa membahagiakan semua orang, dan menurut dia percuma nolong tapi setelah nolong ngeluh atau ngoceh-ngoceh di belakang. Jadi dia kayak kalau lagi keberatan dimintai tolong ya udah nolak gitu loh. Kadang kan ada orang walaupun dia keberatan tetap aja diterima bantuannya. Ya namanya gak enakan ya, padahal gak enakan itu adalah penyakit gitu loh. Jadi Alan ini dia punya insting yang bagus dan cenderung bisa mendeteksi mana kawan dan mana lawan. Dia bisa memfilter hal-hal buruk yang sedang terjadi di sekitarnya. Biasanya orang seperti ini dia sangat teliti dalam pekerjaan, gigih, dan seorang pemimpin. Menurut studi numerologi, nama Alan mempunyai kepribadian pemrakarsa, pelopor, pemimpin, bebas, pekerja kelas, dan individualis. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita untuk orang bernama Alan. Kalian bisa request pembahasan apa lagi yang bakalan kita bahas selanjutnya di kolom komentar. Dan jangan lupa kalian request nih, bukan request sih, tapi kasih pendapat kalian di kolom komentar bagaimana tentang video ini. Apakah banyak benarnya kah atau banyak yang salah kah? Dan perlu diingat bahwasanya kalau banyak benarnya itu ya semoga yang baik-baik jadi doa ya guys. Biasanya kebetulan aja. Kalau ada yang salah itu benar hal yang wajar, karena kita minta pendapat bisa benar bisa salah ya kan. Jadi enjoyin aja, jangan baper ya. Gua kok gini ada tuh yang komen kayak kamu jangan sok tahu gitu. Kan kita main tebak-tebakan, bisa benar bisa salah. Dan juga nama Alan, misal nama yang kita bahas sekarang misalnya Alan ya. Nama Alan kan nggak cuma lu doang, kan banyak di seluruh dunia yang namanya Alan juga. Ya maksudku kayak gitu loh. Jadi bisa benar bisa salah. Kita enjoy aja. Aduh jangan pemarah dong. Puasa nih ntar batal loh. Oke guys, sumbernya di deskripsi ya semuanya. Ini gue rangkum dari berbagai sumber, terus aku kembangin lagi pakai bahasa aku sendiri. Terus bukan pakai bahasa aku sendiri, ada yang beberapa kutip pure, terus aku ada yang ku parafrasekan pakai punya aku sendiri yang menurut tebakan dari Seram Channel, dan selanjutnya itu dari aku sendiri memang. Oke guys, buat yang suka kalian bisa curahkan hati kalian di kolom komentar, dan juga jangan lupa lihat di bagian bawah itu ada tulisan donasi sukarela untuk perkembangan Darussalam Channel, mulai dari operasional, ketepatan waktu mengupload, upgrade yang lainnya, laptop misalnya, PC, dan yang lain-lain lah. Dan terima kasih yang udah donasi. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita untuk mengenai orang yang bernama Alan. Dan ini udah mau jam 7, gue bentar lagi berangkat kerja. Dan dari gue salam sih untuk orang yang bernama Alan yang berada di seluruh dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari gue untuk kalian semuanya. Dan gue ucapkan terakhir, gue pakai echo.
Bye bye guys. Assalamualaikum. Bye bye. Salam dari gua untuk kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membahas sifat dan karakter orang yang bernama Hanun. Buat kalian yang nonton ini jangan lupa dibagikan kepada sanak keluarga, family, bestie, teman-teman kalian yang lainnya agar mereka bisa merasakan apa yang kalian rasakan saat nonton video ini guys. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Let's go. Ingin nama bayi perempuan yang memiliki kesan elegan namun tetap islami? Beri saja nama Hanun. Nama Hanum yang berasal dari Turki. Nama Hanum adalah dalam bahasa Arab artinya yang lembut. Hanum dalam bahasa Arab artinya kelembutan guys ya. Ini sumbernya melalui namamia.com. Untuk info lebih lanjut kalian bisa klik di deskripsi, itu gue cantumin linknya di sana. Nah, menurut tentang nama.com, nama Hanum diambil dari dua kata dalam bahasa Turki yaitu Han dan Im. Han bermakna raja atau penguasa, sedangkan Im adalah sufiks atau kata benda yang bersifat feminim atau gelar bangsawan. Tulisan huruf Hanum adalah Hanum, Hanim, sedangkan arti nama Hanum adalah nona, nyonya, istri, atau wanita. Ia bisa dipakai sebagai panggilan sopan untuk wanita, mirip dengan madam, mas, atau mars dalam bahasa Inggris. Nah, ini sumbernya melalui tentang nama.com. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa klik di deskripsi, linknya gue cantumin di sana. Nah, tokoh populer yang bernama Hanum menurut tentang nama.com adalah Hanum Salsabila Rais, yaitu salah satu tokoh populer dengan nama ini adalah jurnalis dan penulis novel Hanum Salsabila Rais. Jadi dia adalah seseorang yang mempunyai keahlian dalam bidang jurnalistik dan jurnalis dan penulis. Dan namanya adalah Hanum novel Hanum Salsabila Rais. Dan beliau dan wanita ini kelahiran Yogyakarta 12 April 1982, juga merupakan putri dari Amin Rais. Hanum mengawali karirnya dengan menjadi jurnalis dan presenter di salah satu stasiun televisi Indonesia guys. Ia kemudian pindah ke Eropa untuk mengikuti sang suami yang kuliah di sana. Lulusan dokter gigi dari FKG Universitas Gajah Mada. Gue nggak tahu pengucapannya kayak gimana. FKG Universitas Gajah Mada. Ini juga sukses menyalurkan novel-novel lain lah pokoknya. Di antaranya ada Bulan Terbelah di Langit, Amerika, dan Berjalan di Atas Cahaya, dan yang lain-lain lah pokoknya. Nah, buat kalian namanya Hanum ya, yang nonton video ini, semoga orang yang bernama Hanum bisa mencontoh kebaikan prestasi dari tokoh populer yang bernama Hanum Salsabila Rais ini ya kan. Semoga bisa mencontoh kecerdasan prestasi dari tokoh populer Hanum Salsabila Rais. Nah, sekarang kita masuk ke dalam proses di mana kita akan menebak-nebak sifat dan karakter ya. Nah, menurut sumber namamia.com, sifat dan karakter nama Hanum, ia adalah orang yang secara alamiah mendatangkan uang. Nama depan Hanum juga melambangkan daya cipta. Ia memiliki motivasi diri dan sangat cakap dalam mengatur orang lain. Nah, sekarang menurut gua ya, tebakan gua yang dimana bisa benar bisa salah, menurut tebakan Salam Channel, namanya juga main tebak-tebakan ya guys ya, bisa benar bisa salah. Jadi kalau ada banyak benarnya alhamdulillah, semoga yang baik-baik jadi doa. Kalau ada yang tidak sesuai atau tidak tebakannya luput atau tidak sesuai, itu adalah hal yang wajar karena kita main tebak-tebakan. Yang namanya main tebak-tebakan bisa benar bisa salah. Nama Hano menurut Darussalam Channel adalah sosok yang sangat melambangkan daya cipta. Ada dia sama enggak itu kayak ada bedanya gitu loh. Dan kalau ada dia itu kayak seru aja. Ada yang diobrolin dan dia ini tipe orang yang nuruti, yang nurut. Artinya dia kadang bisa pasif dan bisa juga agresif. Dan bisa dibilang ya, tidak jika dia merasa itu tidak baik saja,
atau memberatkannya. Misalnya ada orang nih minta tolong sama dia, jika pertolongan itu merasa memberatkan dirinya, maka dia kayak nggak sungkan untuk bilang tidak atau nolak gitu loh. Jadi dia ini tipe orang yang bisa menolak, bukan tipe orang yang nggak enakan, yang asal terima bantuan walaupun kita keberatan nggak. Kalau merasa bantuan itu memberatkan dirinya, si Hanum ini bisa nolak. Pemikirannya itu dewasa dan tidak kekanak-kanakan. Dia lebih suka mendengarkan daripada banyak bicara, guys. Hanum adalah sosok yang tidak terlalu banyak gaya ya. Dia outfitnya sederhana, namun ya gitu mahal lah. Sederhana tapi mahal. Dan dia sangat suka berinvestasi karena bagi dia itu adalah hal yang penting untuk di masa depan. Pada saat ini dia sedang berjuang dengan bisnisnya dan berencana menghabiskan kegagalan di umur 20 tahun ini ya. Dan dia berencana menikmati passive income di umur 30 atau 40 tahun yang dimana dia tidur doang tapi duit tetap jalan. Jadi dia berjuang ya di umur 20 tahun ini mati-matian membangun usaha, rugi bangkit lagi agar di umur 30 40 dia sudah bisa menikmati. Jadi duitnya itu jalan sendiri walaupun kita tidur. Hanum terlahir dalam urusan bisnis ya. Pokoknya jago dalam urusan bisnis. Dia jago mengatur keuangan dan membeli apa yang dia butuhkan, bukan yang dia inginkan. Dia cukup hemat dan tidak terlalu suka berfoya-foya. Nada bicaranya pelan namun nusuk, guys. Dan dia orangnya tidak baperan dan open-minded, terbuka dalam urusan diskusi. Hanum sangat menyukai pelajaran baginya, segala sesuatu itu bisa menjadi hasil dan bisa dibisniskan. Bisa jadi hasil dan dibisniskan. Ia tipe orang yang kreatif dan mudah berbaur dalam bersosial. Pemikiran yang progresif yang dimana dia jika mendapatkan suatu ide maka dia akan segera mengeksekusinya. Bukan tipe orang yang ngomong doang, nggak ada geraknya. Jadi dia suka gerak. Kalau dalam urusan cinta si Hanum ini jelas ya, ia sering mengalah dalam urusan perdebatan dengan doinya. Karena sesuai dengan arti namanya yang lembut, Hanum orangnya tingkat kepercayaan dirinya itu tinggi dan dia yakin bahwa dia itu berharga sehingga dia memperlakukan dirinya seperti layaknya ratu. Ia tidak ingin orang lain mengatur dirinya, guys. Hanum tipe orang yang mempunyai sifat jika merasa berbuat Hanum tipe orang yang mempunyai sifat jika merasa berbuat salah itu dia minta maaf, guys. Atau jika merasa sesuatu hal terasa salah, dia memilih untuk tidak melakukannya. Menurut studi numerologi, nama Hanum ini mempunyai kepribadian ekspansif, mudah berbicara, bersosialisasi, seni, dan menikmati hidup. Jadi kalau dia tahu nih, dia ajakin temen, dia tahu nih, wah ini kayaknya nggak bener nih. Nah dia bisa langsung nolak gitu. Bukannya malah diterusin karena alasan takut tersinggung, temannya tersinggung. Ya, dia ini tipe orang yang tegas ya, tegas pokoknya. Kalau salah ya salah. Dia lebih memilih tidak melakukannya. Ada kan orang ada yang ditawari, udah tahu dia salah, udah tahu ini bisnisnya ilegal, tapi karena nggak enak sama temannya ya kan, dia terabas aja, ada tuh. Oke, sampai sini dulu tebak-tebakannya menurut Darussalam Channel ya, yang gue rangkum dari berbagai macam sumber. Buat kalian yang suka dengan video ini, kalian bisa tulis di kolom komentar bagaimana perasaan kalian saat nonton video ini ya guys ya. Apakah banyak benernya kah, ataukah banyak salahnya? Coba tulis di kolom komentar. Dan buat kalian yang namanya Hanum, kalian bisa lihat di bagian bawah pojok kanan, ada tulisan donasi sukarela untuk beli cilok, ya istilah untuk kepentingan operasional Darussalam Channel ke depannya. Mungkin dari segi kualitas, dan ketepatan waktu, atau hire orang, dan yang lain-lain. Oke guys, sampai sini dulu. Ini sumbernya yang menurut studi numerologi tadi gue kutip dari namamia.com. Linknya ada di deskripsi. Dan salam dari gue untuk yang bernama Hanum yang berada di seluruh dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari gue untuk kalian semua. Sampai berjumpa di konten berikutnya. Dadah guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membahas sifat dan karakter orang yang bernama Ryan. Nah, buat kalian yang namanya Ryan, kalian harus banget nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa dibagikan kepada sanak keluarga, bestie, family, dan teman-teman kalian yang lainnya, agar mereka itu bisa merasakan apa yang kalian rasakan saat nonton video ini guys. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Let's go.
Guys, Ryan ada nama populer untuk anak laki-laki guys. Nama Ryan paling cocok untuk nama tengah. Misal seperti Muhammad Ryan Mumtaz, Ahmad Ryan Muda, Fatur Rahman Febrian, dan lain-lain. Nama ini di Indonesia paling banyak ada di kota Jakarta, Bekasi, Tangerang, Surabaya, Kabupaten Semarang, dan Banjarmasin. Ryan dalam bahasa Islami artinya tampan, penuh. Ryan dalam bahasa Islami itu juga mempunyai makna arti tampan juga guys. Nah ini semua sumbernya melalui sumber arti nama yaitu namamia.com. Untuk info lebih lanjut linknya aku cantumin di deskripsi guys. Untuk kalian pengen lebih kepo-kepo lebih lanjut kalian klik linknya agar masuk ke dalam sumbernya. Lalu menurut tentang nama.com, nama Ryan adalah nama seperti halnya Rasya. Panggilan ini berasal dari bahasa Arab guys. Arti nama Ryan adalah terpuaskan, dahaganya, dan cukup air. Makna ini diturunkan dari akar kata R-W-Y-E, tepatnya dari kata rai atau ri yang berarti kenyang. Makna ini masih berkaitan dengan salah satu nama pintu surga Ar-Rayyan. Nah ini semua sumbernya dari tentang nama.com guys. Buat kalian untuk penasaran info lebih lanjutnya, kalian langsung klik linknya di deskripsi ya untuk masuk ke dalam pembahasannya. Sorry guys, gue habis makan jadi rada belibet. Jadi sorry banget ya. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan berikutnya, di mana ada tokoh populer yang bernama Ryan. Nah, jadi Ryan harus beruntungnya dan bangga karena ada tokoh populer yang mempunyai makna arti nama Ryan juga. Nah, menurut tentang nama.com, Ryan, sosok tokoh populer orang tersebut bernama yaitu Al-Rayyan Dziki Nugraha. Dia adalah sosok yang gemar mengikuti berita perkembangan tanah air, mungkin sudah pernah mendengar sosok bocah ini. Ia memang bukan artis terkenal, tapi namanya sempat menjadi sorotan di awal 2018 karena sikapnya yang patut diacungi jempol. Di saat teman-temannya sibuk sekolah dan bermain, bocah kelas 3 SD ini dengan talenta merawat serta menunggui ibunya yang sakit ginjal dan jantung di salah satu rumah sakit di Magelang. Padahal di sana ia hanya sendirian dan tak punya alas tidur yang nyenyak. Ayahnya juga sudah lama pergi meninggalkannya guys. Meski harus menjalani hidup yang tergolong berat, bocah 10 tahun ini tak keberatan. Ia mengaku sangat menyayangi ibunya dan tak mau berpisah. Apa daya sang ibu harus menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 7 Maret 2018. Ryan pun tak kuasa menahan air matanya saat melihat sang ibu dikebumikan untuk selama-lamanya di Dusun Gendongan, Magelang. Semoga orang yang bernama Ryan dapat mencontoh kebaikan dan sifat tauladan dari tokoh populer Al-Rayyan Dziki Nugraha ini ya, yang dimana dia mempunyai sifat yang sangat sayang dengan ibunya. Wah, luar biasa ya. Menurut sumber namamia.com, untuk orang yang bernama Ryan ini, sifat dan karakternya adalah tergolong percaya diri. Ia cenderung memimpin dengan berwibawa dan selalu mencari petualangan guys. Ia sangat tertarik dengan kehidupan dan memiliki sifat mandiri. Orang ini juga berbicara apa adanya dan tertarik secara fisik pada orang lain. Ryan ini menurut tebakan Darussalam Channel adalah sosok lelaki yang lincah dan gesit. Orangnya itu sangat proaktif dan selalu menyukai berbagai macam kegiatan. Ada saja yang dia kerjakan. Ia seperti tidak bisa diam dan selalu mempunyai sesuatu apa yang bisa dikerjakan dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi dalam kehidupan sehari-harinya si Ryan ini selalu mempunyai tujuan dan kerjaan yang harus dikerjakan. Kita kalau lihat si Ryan ini kayak selalu sibuk dan tidak pernah terlihat nganggur ya. Karena selalu ada aja yang dikerjain. Ryan ini dia sangat mahir dalam urusan berbicara. Dia mempunyai gaya bahasa dan penyampaian yang baik sehingga yang namanya Ryan ini biasanya tebakan gua adalah seseorang yang mempunyai teman yang banyak. Dia mudah bergaul dan bersosial, orangnya tidak apatis dan candanya itu seru, tidak boring dan juga tidak baperan orangnya sehingga dia bisa rasuk atau masuk ke dalam candaan atau jokes-jokes dari segi level tinggi sampai terendah. Ya gitulah, walaupun dark jokes pun dia juga mampu. Maksudnya melawan menetralisirnya tuh dia nggak baperan gitu loh. Ryan ini tipe orang yang mengerjakan tugas dan kerjaannya itu harus fokus dan tidak bisa disambil-sambil ya. Dan ia itu mengerjakannya cenderung one time dan tidak membudayakan ngarat dalam mengumpulkan pekerjaan. Dia orangnya sangat memiliki kualitas diri yang kuat. Dia kalau janjian sama orang itu pasti tepat waktu guys.
Karena ketepatan waktu itu ada kualitas diri dari seorang laki-laki. Dan Ryan memiliki itu. Ryan juga orangnya sangat bisa menyesuaikan topik pembicaraannya kepada lawan bicaranya dan sangat mudah akrab dengan orang baru. Dia memiliki kualitas seni sebagaimana bisa membuat orang-orang yang baru kenal dengannya merasa dekat dengannya ya. Dan dia ini mudah diingat karena orang itu unik dan asik. Ryan mengetahui bahwasanya dia itu tidak bisa membahagiakan semua orang, maka dia cukup menjadi dirinya sendiri dan membantu semampunya saja. Dan dia bisa mendeteksi siapa yang benar minta bantuan atau hanya ingin memanfaatkan dirinya saja. Dia merasa ya, sebelum membahagiakan orang lain, aku sendiri udah bahagia atau belum. Jika merasa pertolongan itu memberatkan dirinya, maka dia tidak sungkan untuk bilang tidak. Artinya tidak sungkan untuk menolak atau permintaan tolong tersebut. Kadang kan orang ada ya yang tidak asal terima pertolongan walaupun dia tuh keberatan sebenarnya. Nah, si Ryan ini enggak, dia tuh kalau keberatan dia bilang maaf gue nggak bisa gitu. Karena nggak enakan itu penyakit sih. Ryan mempunyai insting yang bagus ya dan cenderung bisa mendeteksi mana kawan mana lawan, bisa memfilter hal-hal buruk yang sedang berada di sekitarnya. Biasanya orang seperti ini itu sangat teliti dalam pekerjaan dan gigih. Menurut studi numerologi, nama lain mempunyai kepribadian mengutamakan prinsip, keteraturan, pelayanan, sulit menerima batasan, dan perkembangan yang mapan. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai di menit ini, di detik ini. Dan terima kasih banyak untuk orang yang bernama Ryan yang telah nonton video ini dan mampir di channel gua. Tulis perasaan kalian saat nonton video ini, bagaimana feel-nya. Kalian bisa tulis di kolom komentar bawah. Yang perlu diingat bahwasanya di sini tuh kita main tebak-tebakan, bisa benar bisa salah. Yang namanya main tebak-tebakan itu ya bisa benar bisa salah. Jadi semoga kata-kata yang baik, doa-doa yang baik dalam konten video ini menjadi doa yang baik agar kedepannya secara ini menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan kalau ada ketidaksesuaian dalam video dan sifat karakter dalam video ini, kan namanya tebak-tebakan guys, bisa benar bisa salah. Jadi hal yang wajar kalau ada yang miss dalam komunikasi atau tebak-tebakan di video ini. Oke, sampai sini dulu konten kali ini. Kalian bisa request pembahasan apa lagi yang bakal kita bahas selanjutnya, dan tulis di kolom komentar bakalan bahas nama siapa lagi nih, mantan kalian kah, ayang kalian kah, bestie kalian kah, saudara kalian kah, kakek kalian kah, ayah kalian, mama kalian, adik kalian, kakak satu, kakak dua, kakak tiga, atau adik kalian, adik satu, adik dua, adik tiga, yang lainnya terserah guys. Oke, jika kalian pengen bagikan ini ke status, WA, Instagram, eh, Reels, dan yang lain-lain, boleh banget. Cuman ya paling bagus itu nyantumin sumber lah ya. Dan gue sangat mengapresiasi itu. Sangat menghargai banget kalau kalian menyantumin sumbernya. Dan sampai sini dulu ya guys ya. Salam dari gue untuk orang yang bernama Ryan yang berada di seluruh dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari gue untuk kalian semuanya. Oh ya guys, ada tulisan di bagian pojok bawah kanan itu ada tulisan donasi sukarela. Ya, donasi sukarela ya. Buat kalian suka video ini, sukarela. Duitnya itu buat kepentingan operasional Darussalam Channel agar kedepannya itu bisa menjadi pribadi Darussalam Channel, mementingkan kualitas, ketepatan waktu dalam hal dan kualitas yang baik lagi lah pokoknya. Oke guys, sampai sini dulu, bye bye, sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membahas sifat dan karakter orang yang bernama Gibran. Nah, buat kalian yang namanya Gibran, kalian harus banget nonton video ini sampai selesai dan jangan lupa dibagikan kepada sanak keluarga, bestie, family, ayang, dan teman-teman kalian yang lainnya agar mereka itu bisa merasakan apa yang kalian rasakan saat nonton video ini guys. Oke? Tanpa basa-basi, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Let's go. Ya, tak hanya terdengar modern dan keren, nama Gibran pun panggilan ini mempunyai makna yang bagus guys. Pelafalannya juga mudah diucapkan, pasti akan cocok jika disematkan pada calon baby kalian. Gibran dalam bahasa Arab artinya yang paling pandai. Nah, ini sumbernya menurut namanya.com guys. Menurut tentang nama.com, nama Gibran ini biasanya digunakan untuk anak laki-laki dan diambil dari kata-kata yang ada dalam Al-Quran. Tentu saja memiliki makna yang positif. Arti nama Gibran dalam bahasa Arab adalah yang paling pandai. Ada bentuk lain yaitu Gibran, hanya pelafalannya saja yang beda, namun tetap memiliki arti yang sama. Nah, ini sumbernya menurut tentang nama.com yang dimana akan gue cantumin linknya di deskripsi. Untuk info lebih lanjutnya kalian bisa cek dan kunjungi link tersebut ya guys ya.
Dan orang yang bernama Gibran ini mempunyai sosok tokoh populer yang juga mempunyai nama Gibran juga. Nah, yang menurut tentang nama.com adalah sosok tokoh populer itu bernama Khalil Gibran. Kita pasti sudah tidak asing lagi ya kan dengan sastrawan terkenal asal Lebanon ini. Khalil Gibran ia adalah penulis, penyair, dan seniman dari Lebanon, Amerika. Ia dan keluarganya bermigrasi ke Amerika, guys. Dia di mana ia belajar seni dan memulai karir sastranya. Di Lebanon pun ia juga masih dianggap sebagai pahlawan sastra. Karyanya yang paling terkenal adalah The Prophet. The Prophet, yaitu tahun 1923. Karya tersebut adalah contoh awal dari fiksi impresionalnya dan juga esai filsafat yang ditulis. Sorry guys, gue habis ngopi, jadi rada serak di nih leher. Juga esai filsafat yang ditulis dalam prosa bahasa Inggris yang puitis. Gatel banget nih. Sorry guys. Oke, kita lanjut. Kehidupannya itu dipenuhi drama melankolis, guys. Hidup dalam perekonomian yang tidak baik. Ditinggal orang-orang tercinta sampai kisah percintaannya yang dramatis. Tak heran jika karya-karyanya banyak mengandung unsur romantisme dan melankolis. Dan semoga untuk orang yang nonton video ini, terutama orang yang bernama Gibran, itu dapat mencontoh kecerdasan dan prestasi dari tokoh populer yaitu Khalil Gibran ini ya. Amin. Menurut sumber namamia.com, sifat dan karakter nama Gibran adalah orang yang memiliki tujuan, guys, penuh daya cipta, naluri, dan filosofis. Ia suka membaca, belajar sejarah, dan berkelana. Orang ini juga tertarik dengan agama dan tidak ingin urusannya dicampuri oleh orang lain, guys. Nah, itu sumbernya menurut namamia.com. Linknya di deskripsi. Lalu kita akan masuk ke dalam proses di mana kita akan menebak-nebak sifat dan karakter orang yang bernama Gibran ini menurut Darussalam Channel. Menurut gua ya, Gibran ini sosok lelaki yang sangat pintar dalam bidang kesenian dan sejarah. Dia memiliki sifat optimis dan percaya diri yang sangat kuat yang dikemas dengan keimanan dalam bentuk tawakal. Dia kalau mempelajari sesuatu itu selalu mempelajari dan menekuni bidang tersebut secara mendalam dan tidak sembarangan. Wow, Masya Allah bukan? Nah, jadi si Gibran ini tipe orang yang ya seniman gitulah. Pintar ya. Biasanya anak editing, anak editor, jago Photoshop, ilustrasi, Adobe Illustrator, Adobe Premiere, Adobe After Effects ya kayak gitu-gitulah anak desainer gitulah. Rata-rata ya buat orang yang nama Gibran nih. Dia jago ngedit gitu. Gibran juga adalah sosok lelaki yang suka dan senang untuk bersosialisasi. Jiwa rasa manusia untuk memanusiakan manusia lainnya tertancap di lubuk hati seorang Gibran. Dia bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Tidak egois, apalagi mengedepankan hawa nafsunya sendiri. The best lah intinya untuk si Gibran ini. Dari jiwa yang gemar bersosialisasi, Gibran mampu mengaktualisasikan rasa simpati menuju rasa empati, guys. Dia harus turut serta merasakan kepedihan, kesedihan, dan kesusahan orang lain. Dari situ dia belajar, artinya rasa bersyukur yang sebenarnya. Seni yang sangat disukai Gibran yaitu menulis, menyair, menggambar, menjelajah ke suatu tempat untuk melihat pemandangan yang luar biasa, sehingga itu bisa menambah imajinasinya dalam membuat sebuah tulisan dan syair yang indah. Salah satu tempat untuk melepaskan rasa lelah dari aktivitas yaitu dengan cara berkelana, guys, atau bersepeda di sore hari. Kalau dalam urusan cinta, si Gibran ini tidak terlalu memikirkannya karena menurutnya cinta datang dengan sendirinya. Dia sangat nyaman dengan dirinya sehingga dia bisa merasa bahwa dirinya itu berhak dan dia tidak memberikan kesempatan kepada siapapun untuk merusak kehidupannya atau merobrak-abrik hatinya. Jadi dia sangat selektif banget dalam memilih pasangan, guys. Gibran ini ya orangnya tidak suka menjelekkan dirinya sendiri. Dia selalu mempunyai kata-kata positif agar dirinya bisa bangkit dari keterpurukan.
Dia tidak suka berbicara hal negatif terhadap dirinya sendiri. Dan menurut studi numerologi yang gue kutip dari namamia.com, yang dimana gue cantumin linknya di deskripsi untuk kalian bisa klik infonya lebih lanjut. Studi numerologi mengatakan bahwasanya Gibran ini mempunyai kepribadian bertanggung jawab, melindungi, merawat, bermasyarakat, seimbang, dan simpatik. Dia selalu berusaha menjadi orang yang dimana bertanggung jawab dari setiap apa yang dia mulai, guys. Dan tipikal orang yang bisa menyesuaikan kepada lawan bicaranya. Dan ini mudah banget bersosial. Ada Gibran sama enggak itu kayak ada bedanya gitu loh. Kalau ada Gibran, dia ramai banget, pecah deh situasinya. Tapi kalau nggak ada Gibran kayak sepi gimana gitu. Oh ya, kalau dalam urusan main game, si Gibran ini dia sering main Mobile Legends sih, itu bukan gue ya. Dan kalau main Mobile Legends dia itu sering banget pakai user core. Biasanya dia pakai Roger atau Lancelot. Kalau enggak dia pakai Alucard. Dan biasanya nggak menutup kemungkinan sering pakai MM juga sih. Dan MM yang dipakai itu Granger. Dia itu ya, kalau malam sulit tidur cepet, biasanya tidur di atas jam 12, jam 1, jam 2. Biasanya dia overthinking lah ya yang membuat dia seperti itu. Overthinkingnya berbagai macam hal, faktornya itu seperti kegalauan mengenai cinta, kegalauan mengenai pekerjaan, dan lain-lain. Oke guys, itu dulu untuk tebakan kali ini. Untuk orang yang bernama Gibran, tulis di kolom komentar seberapa banyak benernya tebakan kali ini guys. Apakah banyak benernya atau banyak salahnya, dan perlu diingat lagi bahwa kita main tebak-tebakan bisa benar bisa salah. Kalau ada benernya, semoga kata-kata yang baik, doa-doa yang baik menjadi doa agar kedepannya si Gibran menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kalau ada ketidaksesuaian di antara sifat dan karakter dalam pembahasan dalam video ini, tentu itu adalah hal yang wajar. Karena kita main tebak-tebakan bisa benar bisa salah. Oke guys, terima kasih udah nonton sampai di menit ini. Dan buat kalian yang suka video ini, jangan lupa dibagikan kepada sanak keluarga, bestie, family, ayang, dan teman-teman kalian yang lainnya, agar mereka bisa merasakan apa yang kalian rasakan saat nonton video ini. Bisa di-share di Instagram, Reels, atau di story WA. Ya, sangat gue mengapresiasi atau menghargai banget kalau kalian mencantumin sumbernya. Dan buat kalian yang suka video ini, kalian bisa lihat di bagian bawah, itu ada tulisan donasi sukarela buat beli cilok. Ya, istilah buat perkembangan donasinya untuk perkembangan Darussalam channel ini agar berkembang ke depannya menjadi lebih baik lagi. Oke guys, terima kasih. Bye bye. Sampai jumpa di konten berikutnya. Kalian bisa request konten apa lagi yang kita bahas selanjutnya. Bye bye guys. Assalamualaikum.